Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, ketemu lagi dengan Ibu Suci, guru geografi yang kece, cantik, dan mempesona. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa yang tadi datang terlebih dahulu. Siapa tadi yang datang terlebih dahulu? Eko, Bu. Eko, ya silahkan Eko dipimpin berdoa terlebih dahulu. Nggih, Bu, siap. Mari kawan-kawan sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Oke, baik. Terima kasih Eko dan terima kasih juga bisa menjadi contoh teman-temannya karena sudah datang pagi. Yang lain juga contoh ya. Jadi datang pertama seperti Eko tadi. Nah, sebelum Bu Suci memulai pembelajaran kali ini, Bu Suci pengen tanya dulu nih ke kalian. Ada teka-teki nih untuk kalian. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam lemari? Ada yang bisa jawab? Semuanya on mic tidak apa-apa. Saya, Bu, bisa, Bu. Ya, silakan Eko. Belum di absen ya, Bu, saya, Bu. Allahu Akbar, iya lupa. Ya, Bu Suci absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Pak Imin, Atau Bu, yang- tidak masuk. Pak Imin tidak masuk. Tato, Bu. Oh iya, Tato kemana ini ya? Oh, banyak bocor, Bu, tadi. Oh alah, bannya bocor. Oke, mungkin terlambat nanti dia datangnya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Tadi Bu Suci sudah bilang bahwa Bu Suci pengen memberikan teka-teki dulu. Teka-teki yang pertama, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam lemari? Saya Coba. bisa, Bu. Saya bisa, Bu. Ya, gimana coba? Ambil gajahnya, buka lemarinya, masukkan lemari, tutup lemarinya. Sudah. Oke, betul sekali jawabannya. Jadi gampang ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam lemari? Silakan. Saya juga bisa, Bu. Enggak, yang lainnya dong. Saya bisa, Bu. Terus. Ya, silahkan, Anggoro. Iya. Itu kan di lemari, tadi ada gajah ya, Bu, ya. Jadi gajahnya kita keluarkan dulu, Bu. Baru kita masukkan jerapah ke dalam lemari. Oh, begitu. Ternyata jawabannya Anggoro masih salah. Oh, salah. Caranya gimana? Caranya adalah tetap buka lemarinya, masukkan jerapahnya karena lemarinya 2 pintu. Jadi gajahnya di samping, jerapahnya di samping yang sebelahnya. Oke, itu dulu intermezzonya. Dan kira-kira materi kita hari ini itu masih berkaitan dengan apa yang Bu Suci teka-tekikan tadi. Nah, tadi Bu Suci menyebutkan ada hewan gajah, ada jerapah, seperti itu. Nah, ada yang tahu nggak habitat mereka itu di mana? Iya, silakan. Binti. Bu. Di hutan. Di hutan. Kalau lokasinya di mana? Lokasi tepatnya itu di mana? Tapi di kebun binatang juga ada, silakan. Iga mungkin mau jawab? Bu. Di mana, Bu, ya? Di mana coba? Hutannya lokasinya di mana coba? Hutannya pokoknya nggak ada pohon-pohon besarnya, Bu. Nggak ada pohon-pohon besarnya. Yang lain bisa lebih spesifik tempatnya. Oh, kalau gajah kayaknya di Indonesia juga banyak deh. Kalau misalkan jerapah sekarang, jerapah itu di mana? Lokasinya atau habitatnya? Di Afrika, Bu. Wah, pinter sekali Eko. Beri plus semuanya untuk Eko. Oke, jadi habitat asli dari jerapah tadi itu ada di Afrika. Apakah kita bisa menemukan jerapah di benua Eropa? Bisa, Bu. Di mana?
Di kebun binatang. Di benua Eropa. Oh iya, di kebun binatang, tetapi itu bukan habitat asli seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Bu Suci tanya habitat aslinya adalah di Afrika seperti yang Eko sampaikan tadi. Nah, kenapa jerapah tadi itu hanya tinggal atau hidup di benua Afrika saja seperti itu? Kenapa kok di Indonesia tidak ada jerapah? Kemudian di Eropa tidak ada jerapah karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Bu Sri akan tampilkan PowerPoint di sini. Sudah muncul kah? Belum? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Ya, tunggu ya, sabar dulu. Bu, saya izin. Fungsi Mau sholat dulu, Bu. Mau sholat dulu, Oke. nanti dimarahi guru agama kalau enggak sholat. Sudah adzan soalnya. Ya, silakan. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Bu, Tato baru datang. Oh iya, Tato gimana tadinya? Ya, izin terlambat Bu, Baca maaf. gimana? Tapi ada kendala di perjalanan. Oke, tidak apa-apa. Apakah sudah muncul PPT-nya? Sudah, Ibu. Oke, alhamdulillah. Nah, kita langsung saja seperti yang Bu Suci sampaikan tadi bahwa di sini kita akan membahas materi tentang faktor persebaran flora dan fauna. Tetapi di sini yang perlu kalian ketahui ada tujuan belajar kita ini apa sih seperti itu. Nah, bisa minta tolong dibacakan Balkis tujuan pembelajarannya? Iya, Ibu. Tujuan Ya, pembelajaran silahkan dibacakan. adalah menjelaskan keanekaragaman hayati flora dan fauna di Indonesia. Kemudian kedua, mengidentifikasi faktor-faktor persebaran flora fauna. Yang ketiga, menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang keempat, mengevaluasi permasalahan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil analisis persebaran flora fauna di Indonesia. Baik, terima kasih Balkis sudah membacakan. Tetapi hari ini di pertemuan pertama kita hanya akan membahas 2 yang paling atas. Minggu depan baru kita membahas yang 3 di bawah. Baik, anak-anak ketika kita sudah tahu tujuan pembelajarannya seperti ini, kira-kira kalau sudah belajar ini apa sih manfaatnya untuk kita? Coba. Kalau sudah belajar flora dan fauna, keanekaragaman hayati, kira-kira kita punya manfaat apa setelah belajar ini? Atau harapan kalian setelah belajar ini apa? Mungkin Iga mau menyampaikan pendapatnya? Bisa tahu habitat aslinya bebek, Bu. Oke, bisa tahu habitat aslinya bebek. Ada lagi? Satrio mungkin? Bisa tahu lokasinya di mana saja, Bu. Iya, lokasinya di mana saja. Nah, sebenarnya manfaat yang paling utama dan yang paling besar adalah ketika kita sudah tahu tentang keanekaragaman hayati, flora dan fauna, maka manfaatnya adalah kita bisa merasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Lanjut kita lihat di sini ada kegiatan pembelajaran yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita akan menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah seperti itu. Kemudian metodenya kita nanti akan diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Kemudian penilaiannya Bu Suci mengambil 3 di sini, ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Oke, untuk asesmen diagnostiknya Bu Suci tadi tanya kabar kalian, ya.
Alhamdulillah semuanya sehat meskipun ada yang terlambat seperti itu. Nah, langsung saja di sini anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, Bu Suci punya 4 gambar di sini. Ya, ada gambar bunga, gambar burung, kemudian ada salah satu fauna. Nah, di sini sebelah kanan juga ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, flora dan fauna apa sih namanya ini yang Bu Suci tampilkan? Yuk, siapa yang mau menjawab tanpa Bu Suci tunjuk? Silakan. Silahkan, tanpa Bu Suci tunjuk, flora dan fauna apa? Coba sebutkan. Ya, silakan Frismi. Ada burung Bu di sana, Bu. Burung apa namanya itu, Nak? Burung indah, Bu, karena mempunyai sayap yang luar biasa, warnanya indah sekali. Oh, Bu. burung indah gitu ya. Ada yang tahu enggak itu namanya burung apa? Silakan. Cendrawasih, Bu. Pinter sekali, Eko, cendrawasih. Kemudian, Eko bisa menyebutkan yang lainnya? Ada flora dan fauna apa yang lain? Ada kodomo, Bu. Komodo, Nak, bukan komodo. kodomo. Oh, komodo. Ya, kodomo itu pasta gigi yang kamu pakai. Ya, lanjut. Ada apa lagi? Anggrek hitam, Bu. Anggrek hitam. Terus yang terakhir? Satu lagi yang pinter. Ada bunga rafflesia. Nah, kalian tahu nggak lokasinya itu di mana? Semuanya ini adalah hewan-hewan endemik Indonesia. Seperti itu. Ada yang tahu lokasinya di mana? Coba yang tahu flora apa atau fauna apa, kemudian lokasinya di mana? Iga, silahkan. Saya pernah lihat cendrawasih hanya di televisi, Ibu. Oh, di televisi ya? Iya. Ya, karena di Pulau Jawa tidak ada. Pas kamu lihat televisi tadi, cendrawasihnya itu lokasinya di mana? Atau perekamannya, tayangannya ada di mana? Ada di Wamena, Ibu. Wamena, ya Wamena itu Papua, benar sekali. Kemudian itu salah satu contohnya. Nah, pertanyaan ketiga di sini, nah kalau komodo itu di mana sih lokasinya? Lokasinya di mana? Atau Bu Suci? Ya, di Pulau Komodo. Nah, Pulau Komodo itu di mana nama pulaunya? Spesifiknya? Apa Kalimantan atau Sumatera? Nusa Tenggara, Bu. Iya, betul sekali. Nah, pertanyaan terakhir, mengapa kita tidak bisa menemukan komodo di Pulau Jawa? Komodo tahu kompas sepertinya, Bu. Ketika sepertinya Ya, dibawa komodo keluar tahu. bisa kembali lagi. Gitu ya. Ada lagi yang bisa menjawab? Kenapa kita tidak bisa menemukan komodo di Pulau Jawa? Atau mungkin tadi Iga bilang ada cendrawasih di Papua, di Pulau Jawa tidak ada. Kenapa hal itu terjadi? Ada nggak yang tahu kenapa? Sebenarnya jawabannya sudah Bu Suci jawab di awal tadi. Masih ingat nggak kalian? Kenapa kok jerapah tidak ada di Indonesia? Habitatnya tadi. Bukan habitatnya. Ada lagi? Komodo gampang kangen rumah, Bu. Oh gitu. Kalau Fauzi, kenapa Fauzi? Mungkin masih ingat apa yang Ibu sampaikan tadi? Pinter sekali ya. Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya seperti yang disampaikan Fauzi tadi, bahwa komodo ini nggak cocok nih tinggal di Pulau Jawa. Seperti itu. Baik, langsung saja. Tapi di depan rumah saya ada yang mirip, Bu. Ada yang mirip. Ukurannya lebih kecil kan? Iya, Bu. Iya, itu bukan komodo. Ya, harus bisa membedakan antara komodo, cicak,
Biawak, buaya itu beda. Ya beda ukuran seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari Bu Suci ajak nonton terlebih dahulu. Ya, kita nonton bersama-sama. Tolong disimak, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, dicatat, nanti ditanyakan di Sun bears play very important roles in the forest ecosystems. They play a role as forest doctor, forest engineer, and also forest farmer. Keragaman flora dan fauna tersimpan hidup di hutan-hutan Indonesia. Pada tahun 2004, di Indonesia tercatat ada 1.711 spesies burung, 365 spesies amfibi, 755 spesies reptil, 4.772 spesies ikan, 670 mamalia, dan 29.375 jenis tumbuhan berpembuluh atau yang disebut dengan Tracheophyta. Dari ratusan bahkan ribuan spesies tersebut, ada beberapa jenis hewan yang terancam punah, bahkan ada yang sudah tidak ada lagi di bumi ini atau punah. Menurut IUCN Red List, hewan asli Indonesia yang sudah punah antara lain harimau Jawa, harimau Bali, dan tikus buhler. Harimau Jawa secara ilmiah telah dinyatakan punah sejak 1980-an. Dulunya, harimau Jawa merupakan karnivor terbesar yang pernah hidup di Pulau Jawa. Jenis ini terpantau di Jampang Kulon, Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Pangrango, Yogyakarta, Probolinggo, Blitar, Banyuwangi, Tulungagung, hingga Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur. Cerita kepunahan itu bermula pada awal tahun 1800-an ketika ada pembukaan lahan hutan di Jawa untuk dijadikan perkebunan, mengusik habitat harimau Jawa, yang kemudian menimbulkan konflik antara harimau dengan manusia. Karena banyaknya konflik itu, perburuan terhadap harimau Jawa menjadi semakin masif. Hingga awal tahun 1940-an, populasi harimau Jawa diperkirakan tinggal 200 hingga 300 ekor dan terus menurun setelah itu. Pada tahun 1950-an, harimau Jawa diperkirakan hanya tersisa 25 ekor. International Union for Conservation Nature atau IUCN secara resmi mengumumkan bahwa harimau Jawa yang terakhir berada di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur pada tahun 1976. Sesudah itu, harimau semakin menghilang dan akhirnya dinyatakan punah pada awal 1980-an. Memiliki kisah yang hampir sama, harimau Bali juga menjadi spesies yang sudah punah, bahkan sebelum spesies harimau yang lain. Sebelum kedatangan Belanda ke Nusantara, harimau adalah satwa yang sangat ditakuti sekaligus dihormati oleh penduduk lokal. Diperkirakan hingga akhir abad ke-17, masih ada sekitar 300-an ekor harimau Bali di habitatnya. Namun pada saat itu, Belanda dan masyarakat Oke, baik. Ada pertanyaan dari video yang sudah kalian tonton atau mungkin mau menyimpulkan kira-kira yang sudah kalian tonton itu video tentang apa? Harimau, Ibu. Harimau, ya. Harimau apa tuh, Iga? Yang saya simak ada harimau Jawa dan harimau Bali. Harimau Jawa dan harimau Bali. Seperti itu. Kondisinya bagaimana di video tersebut? Punah, Ibu. Sudah punah. Nah, dari video tadi kalian juga bisa melihat kenapa harimau Jawa dan Bali tadi sudah punah. Ada faktor yang menyebabkan kedua jenis harimau itu punah. Bisa disimpulkan? Ulah manusia. Ulah manusia, benar sekali. Oke, anak-anak kita lanjutkan dulu ya, agar kita tahu ternyata kepunahan
atau persebaran flora dan fauna itu tidak merata, itu tidak hanya karena ulah manusia saja. Hari ini kita akan belajar faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kepunahan tersebut. Oke, lanjut. Kita akan belajar. Yang pertama, kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu karena di sini anggotanya ada 30 sekian, maka per kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, nanti kelompoknya Iga dengan Binti, Frismi dengan Satrio, Fauzi dengan Balkis, Eko dengan Anggoro, kemudian Tato nanti dengan Rizal. Seperti itu ya. Itu kelompoknya sudah Bu Suci bagi berdasarkan cara belajar kalian. Jadi nanti itu kalian akan berpasangan dengan kelompok yang berbeda cara belajarnya. Kemudian ada lembar kerja, Bu Suci bagikan dulu ya. Ini silakan diterima lembar kerjanya. Kemudian silahkan dikerjakan, waktunya hanya 30 menit. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan? Harimau diburu buat apa, Bu? Harimau diburu buat apa? Tadi kan sudah ada itu ya, sudah ada gambarnya kan, diburu buat apa gitu ya. Jadi macam-macam ya. Perburuan harimau itu biasanya diambil kulitnya, bahkan diambil juga giginya dan tulangnya seperti itu. Biasanya untuk pembuatan tas dan aksesoris yang lain seperti itu. Begitu Eko ya. Silahkan langsung membentuk kelompok, diskusikan LKPD-nya. Waktu kita sudah berjalan, nanti kalian presentasi. Cukup satu saja kelompok yang presentasi, kelompok lain silahkan menanggapi. Oke, Bu Suci. Belum dapat LKPD, Bu. Ya, Bu Suci. Proses, tunggu ya. Oke, semua kelompok sudah dapat LKPD-nya? Sudah ya? Dikerjakan. Ya, Nanti yang sudah selesai terlebih dahulu bisa maju terlebih dahulu. Bu Suci, Ya. ini kan ada barcode-nya, ada paketan Ibu. Ya, enggak ada paketan. Tethering sama temannya. Teman satu kelompoknya. Ya, teman satu kelompoknya siapa? Binti. Tadi sama siapa? Ya, Binti berbagi ya sama Iga ya. Oke. Masih beli kuota dulu. Bu, aku udah selesai sama Binti. Oke, silahkan dipresentasikan. Kalau presentasi pertama dapat nilai berapa, Bu? Oke, nanti tergantung presentasinya, tetapi kamu sudah dapat poin plus untuk maju yang pertama kali. Nanti isinya bisa ditanggapi oleh teman-temannya. Seperti itu. Tapi kamu sudah dapat poin plus dari presentasi pertama. Oke, ini soalnya silahkan disampaikan hasil pekerjaannya, Iga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-temanku yang budiman dan terhormat. Baik, pada kesempatan kali ini saya Iga Maulana dan Binti Istifarida, kami dalam satu kelompok akan memaparkan hasil temuan kami. Tadi diminta sama Bu Suci untuk baca dari artikel. Sejujurnya saya nggak suka baca-baca Ibu, saya sukanya yang bergerak-bergerak seperti itu. Jadi lihat video gitu saya suka. Kalau seperti ini saya sejujurnya pusing Ibu lihat tulisan-tulisannya. Nah, tapi ya udahlah, demi Bu Suci kami berusaha semaksimal mungkin. Dapat nilai plus ya Bu ya. Oke. Oke, yang pertama bacalah dengan cermat. Oke, yang kedua, apa sebenarnya permasalahan yang disajikan dalam artikel tersebut? Saya sama Binti tadi baca-baca artikelnya Ibu. Judulnya penampakan Bang Obruwo yang hampir punah
di Probolinggo. Jadi ditemukan bangaunya itu kesasar, Ibu. Seperti itu. Kesasar di Probolinggo. Nah, katanya isi artikel dan bangau bluwoknya itu asalnya tidak dari Probolinggo tetapi nyasar. Lama nggak ditemukan terus nyasar ada di Probolinggo, seperti itu. Terus kemudian yang nomor 3, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut. Kalau mengaitkan dari penjelasan Ibu Suci, mungkin bangaunya yang ditemukan di Probolinggo itu nggak betah, Ibu, di tempat asalnya. Dia kabur, ada perubahan, mungkin airnya nggak jernih lagi, udaranya nggak bersih lagi, terus banyak sekali pemburu, seperti itu. Terus makanannya juga nggak ada, akhirnya bangaunya kabur, nggak mau pulang ke rumahnya lagi. Terus kemudian nomor 4, teman saya Binti kok nampaknya ikut-ikut saja, apakah mau menggantikan? Boleh, biar saya juga dapat nilai plusnya. Tadi sampai mana ya, Iga? Sampai nomor 4. Nomor 4. Kondisi lingkungan pada artikel tersebut. Kalau saya baca dari artikel yang tadi Bu Suci sampaikan, itu kondisi lingkungan di Probolinggo mirip dengan tempat tinggal asalnya. Jadi, saya nggak tahu juga ini bangunnya migrasi dari mana, cuman tiba-tiba udah sampai Probolinggo. Jadi mungkin di sini bangunnya menemukan kondisi lingkungan yang nyaman seperti tempat tinggalnya terdahulu. Kemudian nomor 5, bagaimana hubungan antara kondisi lingkungan dengan persebaran flora dan fauna. Karena di artikelnya hanya ada fauna, mungkin kondisi lingkungan sangat mempengaruhi fauna ya Bu, terutama untuk bangau apa ini? Bangau bluwok. Misalnya kondisi sumber makanannya mungkin di Probolinggo untuk sumber makanannya tercukupi, kemudian airnya juga bersih dan apalagi ya Bu, nyaman mungkin Bu tempatnya, udaranya hangat mungkin di Probolinggo. Terima kasih. Oke, baik. Semuanya beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju ke depan. Oke, dari presentasi kelompoknya Iga dan Binti tadi, ada yang mau menanggapi atau mungkin menambahkan berbeda dari hasil presentasi mereka, atau mungkin mau bertanya? Silakan. Kelompok siapa ini yang mau menanggapi? Ada? Nggak ada Bu, sepertinya semua paham. Oh, sudah paham. Oke, sudah paham semuanya ya. Oke, jangan lupa kalian tuliskan kesimpulannya ya, sesuai apa yang didapat dan manfaat hasil pembelajaran. Jangan lupa ditulis semuanya, semua kelompok menulisnya di LKPD. Oke, Iga dan Binti boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih sudah menjadi presentator pertama, seperti itu. Oke, karena tidak ada yang mau ditanyakan lagi dan semuanya sudah paham, berarti kita sudah sampai di penghujung acara. Oh, kok penghujung acara? Penghujung pembelajaran, seperti itu. Ada nggak yang bisa menyimpulkan proses kegiatan pembelajaran hari ini itu seperti apa? Silahkan, Satrio. Iya, Bu. Jadi ini tadi kita sudah belajar mengenai persebaran flora dan fauna. Seperti itu, Bu. Itu kalau menurut saya. Terus, ada lagi? Saya, Bu. Ada lagi yang lain mungkin? Iya, silakan. Tadi nganu, Bu. Ya. Ada bangau yang kesasar di Probolinggo, Bu. Ada bangau yang kesasar di Probolinggo. Baik ya, Ibu simpulkan pembelajaran hari ini itu kita membahas tentang faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Nah, faktornya di sini
kesimpulan dari teman-teman kalian tadi, Bu Suci simpulkan lagi bahwa yang kita pelajari tadi itu mengenai faktor persebaran flora dan fauna. Tadi juga sudah disebutkan bahwa faktor yang pertama adalah tentang kondisi lingkungan, seperti itu. Nah, kondisi lingkungan di sini itu bisa karena faktor tanahnya, kemudian topografinya, iklimnya, seperti itu. Dan yang paling penting juga faktor yang mempengaruhi adalah faktor dari manusia, seperti yang disimpulkan Iga terkait komentar video yang Bu Suci tampilkan tadi. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan, silahkan kalian baca materi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Seperti itu. Baik, anak-anak, sebelum kita akhiri, kita tutup pembelajaran ini dengan doa terlebih dahulu. Kalau tadi Eko yang membuka, hari ini silahkan ditutup oleh Anggoro. Silahkan. Terima kasih Ibu Suci, baik kawan-kawan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran di siang hari ini atau sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci yang kece. Terima kasih Bu Suci. Terima kasih.